Lanjut aja lah ya dari yang terakhir. Ini kan P maka R kesimpulannya. Dia kan ekuivalen dengan negasi R. Negasi R, maka negasi P ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Nah, jadi kesimpulannya ini bisa yang jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Jika kamu tidak naik kelas, maka kamu tidak rajin latihan soal. Kamu tidak rajin latihan soal atau kamu akan naik kelas. Nah, jadi yang benar itu bentuknya dari tiga ini. Dari tiga ini. Nah, kita cari nih yang benar yang mana. Jika kamu tidak rajin latihan soal, enggak, yang ini salah. Jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Yang ini udah jawabannya. Jika kamu tidak rajin latihan soal, maka kamu tidak akan mendapat no. Jika kamu tidak mendapat nilai bagus, enggak, salah. Berarti yang B yang benar. Terus ke yang nomor 1. Nomor 1 mah, ini mah tinggal nggak usah pakai rumus, soalnya emang di teksnya udah apa ya, tinggal baca doang ini mah. Ini kan guna untuk seseorang, terus ada bacaan menumbuhkan dan melatih kepercayaan diri, ada anak-anak, remaja, ya kita cari premisnya. Nah, premisnya tuh yang ini nih, tah sampai sini, tah gitu ya. Berarti kan guna untuk keberhasilan seseorang untuk menumbuhkan dan melatih rasa percaya diri lebih baik ketika diri kita masih kecil atau anak-anak. Yang dimintakan simpulan yang paling tepat. Kita baca dulu nih satu-satu. Guna untuk keberhasilan seseorang untuk menumbuhkan dan melatih rasa percaya diri, tidak perlu harus mulai dari anak-anak. Ini jelas salah, karena kan yang diminta di premis itu adalah lebih baik ketika kita masih kecil atau anak-anak. Ini yang B. Guna untuk keberhasilan seseorang untuk menumbuhkan dan melatih rasa percaya diri tidak perlu harus dimulai dari remaja. Iya, kita nggak tahu, di premis kan nggak disebutin ada remaja atau enggaknya, jadi ini jelas salah, karena kan di premisnya kecil, anak kecil, masih kecil atau anak-anak. Kalau yang C, guna untuk keberhasilan seseorang, ini juga sama, kita masih remaja, salah, nggak ada di premisnya, ini di luar premis. Nah, kalau yang ini nih, benar nih, baru lebih baik ketika kita masih anak-anak, ini benar. Karena kan yang di premisnya itu kecil atau anak-anak, dan di sini anak-anak, berarti benar. Terus yang E, nah ini juga salah nih, ini kita ketika kita dewasa, ini salah banget ya, karena kan kayaknya di premisnya juga nggak ada, ya pasti salah, jadi jawaban yang D. Ini mah tinggal baca aja teksnya sih. Nah ini lumayan, nanti deh takut video yang nggak cukup, ya ini aja dulu lah ya. Nih ini kan ini udah jelas lah ya, ini premisnya nih. Nah, jika jumlah penduduk terlalu padat di suatu wilayah, maka lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pekerjaan. Ini BTW Ki ya. Terus yang ditanya simpulan yang paling tidak benar. Nah, tadi kan kita tahu di awal kalau misalnya simpulan yang paling tidak benar itu adalah P maka Q yang dinegasikan. Dan dia bentuk ekuivalennya dengan ini. Nah, dia ekuivalennya dengan bentukan yang ini. Terus kita udah tahu rumusnya, tinggal iniin aja sama premis yang udah tadi udah kita temuin tadi. Ini kalimat yang akibatnya muncul banyak pengangguran ini nggak usah dihirau, nggak usah dipeduliin lah. Soalnya kan di optionnya juga nggak diajak kan ya. Jadi ya udah, ini mah pengecoh doang. Terus ini bentukan yang paling salah itu adalah jumlah penduduk terlalu padat dan di sini ada dan karena dia di sini bentukannya dan ya. Lapangan pekerjaan yang tersedia sebanding dengan banyaknya jumlah pekerjaan. Ya kan ini ya tahu lah ya, kalau misalnya Ki dinegasikan berarti kan disalahkan. Ini kan di sini dibilangnya maka lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding. Berarti kalau misalnya disalahkan itu sebanding dengan banyaknya jumlah pekerjaan. Jadi jawabannya yang mana ini? Ini ya? Bukan. Ini yang ini.